Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita hari ini akan membicarakan mengenai rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rezeki yang cukup kepada setiap umatnya. Untuk itu memang sudah sewajarnya apabila kita sebagai umat muslim untuk menjaga amanah tersebut sebagai bakti kita kepada Sang Pencipta. Kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini hari ini kita mau ngebahas tema yang sangat pasti diminati oleh banyak orang. Bicara mengenai rezeki Pak Said. Apakah rezeki itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya memberikan kebahagiaan? Mendapatkan peningkatan karir, bonus, dan lain sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah sebenarnya ujian dari Allah. Semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, kematian, artinya yang positif maupun yang negatif. Itu semua adalah merupakan ujian dari Allah. Barang siapa yang lulus menghadapi ujian itu berarti akan meningkat derajatnya. Yang tidak lulus ya minimal stagnan, malah ada yang sampai jatuh derajatnya. Semuanya itu adalah biadillah, itu kita harus yakin. Semua yang ada ini adalah dari Allah, ketentuan Allah. Memang kalau yang belum kita lakukan besok, hari esok, kayaknya di sini ada hukum kausal. Saya rajin berhasil, saya malas gagal. Hukum sebab akibat. Ya, tapi kalau kita lihat perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui, benar-benar kalau kita renungkan, minallah semua. Betul-betul anugerah Allah, betul-betul fadlun minallah. Tidak ada apa-apanya usaha kita. Tapi memang Allah memerintahkan kita agar kita berusaha, tidak boleh diam. Harus berusaha. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah yang menyiapkan bumi dengan segala macam potensi kekayaan. Tapi kamu bekerjalah. Bekerja, berusaha, berupaya. Kalau sudah wa kulu min rizqihi. Makanlah rezekinya. Karena itu adalah potensi yang ada namanya ta'alluq kalau dalam ilmu kalam. Potensi yang diciptakan oleh Allah ini namanya ta'alluq soluhi. Allah menyediakan semua kehidupan ini sudah disiapkan semua. Kalau sudah betul-betul menjadi kenyataan, saya sukses. Misalkan saya jadi orang kaya, apa jadi namanya ta'alluq tanjizi. Semua dari Allah, baik soluhi maupun tanjizi semua dari Allah. Orang ini akan jadi presiden atau menjadi bupati, itu namanya ta'alluq soluhi. Begitu dia betul-betul jadi presiden atau jadi bupati, atau mendapatkan sesuatu yang sudah dikehendaki Tuhan, namanya ta'alluq tanjizi. Soluhi, hak mutlak kewenangan Allah. Tanjizi harus disertai dengan upaya kita. Supaya menjadi ta'alluq tanjizi. Kehendak Allah betul nyata terjadi, harus didahului dengan upaya kita. Agar kita punya nilai. Kita punya nilai. Nilainya 6 atau 8 atau 9. Itu dari mana? Dari usahanya. Nah kalau tahu-tahu saya diem aja kaya, tahu-tahu diem aja pandai, ilmunya banyak, hafid Quran misalnya, hafal Quran, tapi gak usaha, ya gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Kita ini bernilai ketika kita berusaha. Ada nilai di situ. Nah Allah lah yang menentukan apa yang akan kita terima dari Allah. Tapi benar Pak Said, kalau yang namanya rezeki itu sebenarnya bahkan... Ada orang misalkan diberi oleh Allah kebangkrutan atau sakit. Jangan terus kemudian disikapi negatif. Siapa tahu Allah menghendaki lebih baik daripada kamu kaya, daripada kamu sukses terus, takabur, lepas kendali, perilakunya semena-mena. Kalau jadi pejabat zalim, kalau jadi pejabat korupsi, lebih baik saya sayang kepada kamu. Stop, kamu turun saja dari jabatan itu. Stop,
segini saja rezekimu, jangan kaya raya, jangan jadi konglomerat, nanti kamu liar, nanti kamu menyimpang, nanti kamu melanggar, nanti kamu malas sholat, kamu malas ibadah, kamu takabur, akhlaknya rusak, stop, sekian saja rezekinya. Itu berarti rezeki dari Allah yang luar biasa itu. Sakit. Maka ketika Allah mengatur kita, menentukan kita, itu sebenarnya pasti itulah yang lebih baik. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah agar membaca doa selalu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Muhammad katakan, wahai Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada siapa engkau yang kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau hendaki, memuliakan seseorang engkau kehendaki dia menjadi mulia, mencabut kemuliaannya atau menghinakan orang siapa yang engkau kehendaki dia menjadi hina. Biyadikal khair, semua itu ada kebaikan. Semua itu ada merupakan khair. Semua positif, gak ada yang negatif. Dari Allah semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa segala sesuatunya. Tulijul laila fin nahar wa tulin nara fil lail wa tukhrijul hayya maita wa tukhrijul maita mahyi. Salah satu tanda bahwa Allah itu berkuasa, qadir, berkuasa adalah putaran malam dan siang, siang dan malam, siang berganti malam, malam berganti siang. Ayo kalau bukan Allah siapa yang mengeluarkan, menghidupkan orang sudah mati, mematikan orang yang hidup, artinya mencabut nyawanya orang hidup, kemudian menghidupkan lagi orang sudah mati. Ayo siapa yang bisa selain Allah? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau Allah yang maha memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Allah memberi rezeki itu bukan karena ingin balasan. Saya kasih 10 nanti kamu bayar 20, yang enggak ada itu. Tidak ingin balasan. Kamu ibadah mau enggak terserah. Tapi ini saya kasih rezeki. Watarzuqu man tasya. Siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang kaya, jadi kaya. Tidak melihat akhlaknya baik apa enggak. Siapapun yang dia kehendaki. Banyak sekali para wali, para ulama miskin. Imam Syafi'i miskin, miskin. Imam Hanafi kaya. Imam Hanafi ulama besar, kaya. Maksudnya miskin secara lahiriahnya gitu. Iya, miskin tidak berharta banyak. Iya. Tidak berharta banyak. Imam Syafi'i miskin, Imam Hanafi kaya. Tapi dua-duanya imam. Iya. Dua-duanya harus kita idolakan dua-duanya ini. Semuanya imam, ahli sunnah wal jamaah. Yang kaya, kekayaannya menjadi baiknya beliau, menjadi memberi motivasi kepada orang tersebut menjadi semakin baik. Yang miskin, kemiskinannya menjadikan beliau juga baik. Kita diberi kekayaan, Allah menjadikan saya menjadi baik karena dermawan, karena untuk bekal ibadah lebih tenang, ada uang, kita bisa zakat, bisa sedekah, bisa hibah, wakaf, sedekah jariyah, kan gitu. Pergi umroh, bangun masjid, itu baik. Saya miskin, itu juga kebaikan dari Allah. Sehingga saya tidak membelanjakan harta untuk maksiat karena nggak ada uang. Ingin maksiat itu nggak ada ongkosnya, ya itu kan rezeki juga. Jadi tarzuqu man tasya'u bil hisab, itu betul-betul di sana ada hikmah, ada wisdom, rahasia yang dimiliki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi setiap manusia itu sejak lahir memang sudah ditentukan takdirnya dan rezekinya. Tapi yang terpenting itu bukan pada saat kita mendapatkan itu, tapi bagaimana kita sebagai manusia itu harus menjalani usaha ikhtiar kita untuk kita bisa mencapai tersebut. Karena itulah yang membuat atau membedakan derajat kita. Apakah kita menjadi orang yang di situ saja atau stagnan, atau kita menjadi umat yang memang lebih diangkat derajatnya atau bahkan justru malah direndahkan. Semuanya berpulang kepada diri kita. Semakin menarik perbincangan ini, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Masih bersama saya dalam Risalah dan juga bersama dengan Pak Said Akil Siros seputar rezeki. Pak Said, ada yang mengatakan rezeki itu bagian dari takdir. Benarkah demikian? Ini harus kita pahami, takdir dan nasib. Nasib bahasa Arab, nasib itu bagian, maknanya bagian. Allah mentakdirkan seorang menjadi wilayah kelompok tertentu. Nasibnya, derajatnya beda-beda. Ada orang takdirnya menjadi tentara. Nasibnya ada yang sersan, ada kapten, ada jenderal. Nasib itu namanya. Nah, ada orang nasibnya jalurnya jalur ulama misalkan. Ya seperti saya lah kita kan itu.
Saya dirubah untuk jadi tentara nggak bisa. Saya dirubah untuk menjadi konglomerat nggak bisa. Udah jalur saya ulama ini. Walaupun saya ini bukan ulama, tapi jalurnya lah. Wilayahnya wilayah keilmuan agama. Nah, nasibnya saya jadi ketua umum PBNU. Nasibnya jadi ketua majelis ulama. Nasibnya jadi menteri agama, yang ngurusi agama juga kan. Artinya, nasib itu bagian manifestasi dari takdir. Takdir nggak bisa dirubah, nasib bisa. Nasib bisa dirubah. Yang tadinya letnan jadi mayor jadi brigjen, itu kan bisa. Tapi dia nggak bisa keluar dari jalur ketentaraan ini. Itu kan takdir sudah. Orang misalkan jalurnya ulama, itu pertama kali barangkali ulama selevel kecamatan. Dia bisa merubah takdir, bisa merubah nasib menjadi ulama level kabupaten. Tapi ini ada yang menarik nih, dari pernyataan Pak Said. Kalau Pak Said, ya saya ketahui kan memang dari kecil pendidikannya agama, punya keluarga, memang keturunannya, wah orang-orang yang memang sudah diketahui ahli agama. Hingga akhirnya tidak aneh lah apabila memang Pak Said sekarang juga seperti ini. Dan nasibnya sangat baik menjadi ketua umum PBNU. Tapi ada juga kan dari pengalaman, katakanlah masa lalunya kelam, hidupannya mungkin ya dekat dengan dunia yang gelap. Tapi justru malah menjelang ya dia sudah semakin sepuh, malah dia dekat dengan agama, menjadi tokoh masyarakat. Kan sepertinya dari takdirnya kontras gitu loh, dari yang mungkin puluhan tahun dia hidup dengan sisa-sisa hidupnya. Nah, apakah itu yang itu namanya itu betul-betul fadlun min Allah, jalan pertolongan dari Allah. Ada dalam hadis dikatakan, ada orang sudah ditakdirkan dia masuk surga, perilakunya jelek, hampir meninggal dunia, kurang beberapa hari dia bertobat, dia menjadi orang baik karena memang takdirnya sudah masuk surga. Ada orang sudah tertulis ini dalam hadis, ada ini hadis. Ada orang sudah tertulis takdirnya masuk neraka atau su'ul khotimah. Dari awalnya baik sekali perilakunya, pas ujung akhir meninggal dunia, perilakunya jahat, jelek. Itu menjadi su'ul khotimah. Karena memang takdirnya sudah tentukan orang ini masuk neraka. Jadi termasuk juga ini juga jangan membuat pesimis orang-orang yang mungkin saat ini katakanlah kadar keimanan, ketakwaannya ini mungkin belum dikatakan baik, tapi dia punya cita-cita untuk memperbaiki dirinya. Oh, itu baik. Itu masih ada kesempatan gitu. Iya, kesempatan. Demikian pula orang yang misalkan dalam usahanya selalu gagal, dalam usahanya selalu mendapat keuntungan sedikit atau malah rugi. Itu jangan sekali-kali optimis. Jangan kali pesimis, jangan kali pesimis. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih berusaha lagi, agar lebih bernilai lagi, nanti akan dibalas dengan sesuai dengan upayanya. Bahkan lebih dari sekedar sesuai dengan upayanya. Banyak sekali kejadian seperti itu, banyak sekali. Artinya kita jangan putus asa. Kalau tidak sekarang berhasil, besok insya Allah berhasil. La taqnutu min rauhillah, la tayasu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Kamu sekali-kali jangan putus asa dari rahmat Allah. Tanda-tanda kekufuran adalah orang yang putus asa dengan rahmat. Dah, nggak mungkin berhasil. Tuhan nggak mungkin memberi saya rezeki. Itu tanda-tanda kekufuran. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tetap kita harus optimis dan tetap harus minta pertolongan pada Allah dan Allah akan menolong kita. Itu harus begitu selalu. Apapun yang kita hadapi. Nah, ketika kita diberi ujian miskin atau dagang gagal, bertani gagal, kita terus mendekatkan diri pada Allah tuh. Terus berdoa terus. Tidak terasa derajat kita takorup kepada Allah semakin meningkat. Tidak terasa kan? Iya. Asal mulanya berdoanya masalah harta. Ya Allah, saya kok dagang bangkrut. Ya Allah, saya bertani kok nggak jadi, nggak berhasil. Ya Allah, saya kok dagang selalu rugi terus. Tiap hari, tiap saat berdoa ya Allah terus, tidak terasa dia derajat takorubnya kepada Allah semakin meningkat. Rezeki pun nanti insya Allah akan mendapatkan rezeki yang lebih baik. Nah, sekarang orang bergelimang dengan harta, tidak pernah mengatakan ya Allah, tidak pernah sadar dengan Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, berpikir Allah pun nggak pernah. Yang penting saya bisa beli Rolls Royce, saya bisa beli pesawat, saya bisa beli hutan, saya beli pulau. Sedikit pun tidak pernah, ya Allah, tidak pernah. Ini berarti tidak terasa dia turun derajatnya iman.
Ya masih beriman sih, masih asal tidak kafir ya beriman. Tapi derajatnya, kualitas imannya ambrol sudah, ambrol kualitas imannya. Yang dipikirin tiap saat bagaimana saya bisa beli pulau, beli pesawat, beli kapal pesiar, beli villa, bangun ini, bangun itu. Sehingga akhirnya dengan tidak terasa, dengan tidak disadari, dia tidak pernah ya Allah, tidak pernah Allahumma. Iya. Tidak pernah, ya Allah tolonglah kami. Yang saya udah kuat, oh tolong. Keakuannya. Iya, saya udah kaya, aku minta tolong. Saya udah hebat, aku minta tolong. Dengan tidak terasa, turun derajat imannya. Nah itu dikhawatirkan, su'ul khotimah, dikhawatirkan. Nah, orang tadi yang mendapat ujian selalu gagal, semakin dekat kepada Allah. Insya Allah, kita yakini orang seperti itu mendapatkan husnul khotimah. Setiap saat ya Allah terus kok. Ya. Jadi ternyata memang bahwa yang namanya rezeki itu tidak semata-mata ya tadi kebaikan-kebaikan yang menurut kacamata manusia, tapi ternyata apa yang Allah berikan itu pasti akan membawa hikmah yang membawa kebaikan untuk manusia. Terkadang kita sebagai manusia seringkali lalai ataupun abai, baru setelah nanti kita mungkin melewati periode tertentu baru kita bisa memaknai apa maksud dibalik ini semua. Semakin menarik bincang-bincang kita seputar rezeki, tapi kita akan lihat dulu. Ya pemirsa, kita seringkali mungkin berharap terhadap segala sesuatu yang kita anggap baik. Tapi Allah tidak memberikan itu karena mungkin Allah memiliki ada satu agenda untuk justru malah memberikan kebaikan kepada kita. Nah jadi saya mengingat ini dengan satu kejadian yang dialami oleh sahabat saya, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang sudah lebih dahulu ya berpulang ke rahmat Allah di usianya 40 tahun. Kita semua merasa kehilangan. Kenapa kok di usia yang begitu muda Allah Subhanahu wa taala memanggil Ustadz Jeffrey yang kita ketahui dalam keadaan ya sedang baik-baiknya. Karena tadi menurut penjelasannya Pak Said ini akan masuk akal sekali. Karena mungkin saja apabila yang bersangkutan mungkin mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih panjang lagi, ada hal-hal yang justru malah bisa merubah takdir tersebut sehingga akhirnya bersangkutan bukan ke arah kebaikan tapi juga malah keburukan. Mungkin kan seperti itu ya, mungkin Pak Said, semua orang mungkin seperti itu, semua mungkin. Jadi bagaimana kita harusnya akhirnya bersikap terhadap segala yang kita alami dalam keseharian ini? Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minu bil ghaib. Kita harus percaya pada gaib. Gaib itu apa? Takdir Allah gaib. Kita nggak tahu ini mau kaya apa mau miskin. Kan orang nggak tahu mau jadi pejabat apa, kedudukannya seperti apa. Maka kita ada usaha. Setiap orang berusaha karena tidak tahu takdirnya. Hari kematian kita nggak ada yang tahu. Siapapun nggak tahu kapan matinya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga diri kita menjadi orang baik karena kita nggak tahu kapan sih kita mati. Coba kalau sudah ditunjukkan, misalkan si A matinya tahun depan, nah, sekarang berfoya-foya nanti gampang kalau akan mati bertaubat, kan gitu jadinya. Iya. Atau si A takdirnya udah akan kaya, ya udah malas-malas nanti kaya kok. Mengapa takdir dirahasiakan? Tidak satu orang pun bisa tahu takdirnya seperti apa. Supaya kita ada famshu fi manakibia. Berupayalah, berjuanglah, berbuatlah, bekerjalah di atas muka bumi ini. Termasuk kita nanti akan wafat dalam keadaan seperti apa? Tidak jadi jaminan ya? Iya, dengan jaminan. Maka kita harus selalu berhati-hati. Disitulah nilai kita itu, ikhtiar kita itu. Katakan dapat pahala lah, kata nilai dapat pahala. Itu karena kita berikhtiar, kita berusaha. Nanti Allah yang menentukan, kita kaya, kita sedang, kita miskin, kita pandai, kita kelas menengah. Itu Allah yang menentukan. Tapi berupaya untuk menuju yang paling ideal, harus. Dan kalau upayanya itu maksimal, kita ingin selalu lebih, rezeki kan sudah digariskan nih. Tapi kita ingin lebih lagi. Ya nggak apa-apa karena kita nggak tahu garis kan. Kan nggak tahu kita di garisnya seperti apa. Kita ini nggak ada, siapapun nggak ada yang tahu bahwa kita ini garis takdirnya seperti apa. Maka kita diperintah terus berusaha. Termasuk dalam hal misalnya kita ya mengejar karir, berusaha dalam berdagang dan sebagainya, nggak apa-apa. Artinya lakukan semaksimal mungkin. Mungkin. Asal tetap dengan niat yang baik. Dan tidak mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa hidup dan mati di tangan Allah. Ketentuan apa yang kita hasilkan seperti apa, dapat berapa lah katakan. Ya. Kualitas dan kuantitas itu semua tidak keluar dari qadha'illahi wa qudratih. Hanya qadha, ketentuan dari azali, namanya, sekali lagi saya ulangi lagi, ta'alluq soluki, blueprint ya. Nah,
Setelah betul-betul kita kejadian, saya misalkan sudah jadi ketua pimpinan, namanya ta'alluq tanjizi. Dua-duanya semua takdir Allah. Bedanya ta'alluq tanjizi harus kita upayakan. Nah, tapi sekarang bagaimana kita sebagai umat muslim seharusnya menyikapi rezeki dari Allah ini, Pak Said? Oh, menyikapi rezeki dari Allah harus namanya qanaah. Qanaah itu kita menerima apa yang ada setelah kita berusaha, berikhtiar, bisnis, kemudian kita dapat sekian, harus mendapatkan, harus disikapi dengan qanaah, dengan ucapan alhamdulillah. Apa sih definisi dari qanaah? Qanaah itu harus meyakini bahwa yang diberikan oleh Allah ini sudah yang paling baik. Oh. Saya dapat rezeki hari ini 100.000. Ini sudah paling baik dari Allah. Ini qanaah. Meningkat lagi menjadi zuhud. Apa zuhud itu? Ketika seorang kaya punya sikap dalam hatinya, apa yang kita miliki, apa yang saya miliki ini belum apa-apa, tidak sebanding, tidak ada apa, tidak ada bandingannya, ya tidak sebanding dengan apa yang ada Allah di berikan tangan. kepada kita. Itu yang zuhud namanya. Bukan berarti zuhud harus miskin, tidak. Kita punya uang, punya mobil, punya apa, tapi Boleh kita aja. sikapi dengan zuhud. Gimana? Sikap kita bahwa yang saya miliki ini bukan apa-apa dengan fadlun minallah, anugerah. Oh, jadi zuhud itu bukan berarti kita pakaiannya ya agak cenderung yang lusuh, Nggak punya duit, boleh pakai nggak punya kendaraan duit tapi bagus. hatinya duit terus ya nggak zuhud. Ada orang miskin, nggak punya uang, tapi hatinya aduh kemana saya dengki uang, kemana terus saya atau enggak juga iri aja sama orang gitu. Iya, Jadi yang nggak nggak bagus zuhud juga ya. iya. Maka Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah ditanya, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar itu baik mana? Baik mana? Kaya bersyukur, Miskin sabar. Kayaknya dua-duanya bagus. Tapi yang paling baik adalah yang kaya bersyukur. Karena bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh iya benar. Ya. Saya juga pilihnya sih yang itu. Saya mendingan kaya bersyukur daripada Bersyukur. hidupnya miskin tapi sabar. Sabar, ya, Nah, Anda ya. juga pasti juga pengennya yang itu kan. Bukan cuma saya. Jadi kalau kaya bersyukur akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau miskin sabar hanya dirinya sendiri yang baik. Dirinya yang baik memang, miskin sabar itu baik. Tapi orang kaya yang tidak bakhil, tidak sombong, itu lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Tapi memang Ada hadis juga mengatakan al-mu'minul qawi khairum minad dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. tapi pengalaman ini Pak saya. Iya. Pada saat justru kita malah mendapatkan ujian yang tadi bahkan dikatakan itu juga merupakan rezeki. Umumnya kita lebih mudah untuk ingat untuk dekat kepada Allah, tapi pada saat kita diberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan sering lalai. Ya ya, itu Pak. tadi, iya. Karena tidak pernah ingat Allah sehingga yang diingat cuma aku. Saya kaya, saya berkuasa, saya mampu, saya bisa. Nggak pernah ya Allah, nggak pernah Allahumma. Nggak pernah mengadu kepada Allah, nggak pernah mendekatkan diri pada Allah. Nashku ilallah, mengadu segala kehidupannya. Dengan tidak terasa, dengan tidak disadari, hilanglah imannya itu atau sebagian besar imannya hilang. Pada umumnya di antara kita akan mudah untuk kembali kepada Allah pada saat kita mengalami musibah. Namun seringkali kita lalai dan juga abai apabila kita mendapati banyak sekali kebaikan. Seharusnya dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang sukses baik di dunia maupun juga di akhirat. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah demi hidayah dan kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan tema yang tidak kalah menarik dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.